Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Tuhan senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, baru-baru ini saya melihat sebuah berita dari sosial media tentang satu museum yang sangat unik bernama Museum Kegagalan atau Museum of Failure. Penggagas museum ini bernama Dr. Samuel West dari University of Lund di Swedia. Museum ini menyimpan dan memamerkan berbagai produk atau barang yang tanda petik gagal. Dan ini berasal dari berbagai merek terkenal seperti Google Glass, Nokia Engage, atau sofa IKEA, dan masih banyak yang lainnya. Menariknya, museum ini dibangun dengan tujuan untuk menekankan pentingnya kegagalan dalam sebuah proses inovasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita berkunjung ke museum tersebut, kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Semua orang bisa dan pernah gagal tentunya. Tapi selalu ada makna di dalam setiap kegagalan, bukan? Murid-murid Yesus pun pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Petrus misalnya. Petrus mungkin sosok yang melekat di pikiran kita saat bicara topik kegagalan. Pasalnya Petrus pernah menyangkal Yesus banyak 3 kali. Ia pernah menolak mengakui sebagai murid Yesus. Bagaimana perasaan yang muncul kira-kira Bapak Ibu pada saat itu? Bagaimana perasaan Petrus? Matius 26 ayat 75 mencatat, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sedih sekali Bapak Ibu, merasa gagal, merasa bersalah, tidak berdaya dan mungkin merasa tidak berguna. Bergumul hebat dengan diri sendiri. Lalu apa yang terjadi jauh setelah itu? Jauh setelah peristiwa itu. Dan saat Tuhan Yesus sudah bangkit, ternyata Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua para muridnya, termasuk juga kepada Petrus. Dan tebak di mana Yesus menjumpai Petrus? Ya, di danau Bapak Ibu. Dan ia sedang mengambil ikan. Petrus sedang mengambil ikan. Persis adegan serupa pada saat Yesus memanggil Petrus menjadi muridnya. Yohanes 21 ayat 6 dan 7 mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu Saudara, adegan Petrus yang berpakaian, tetapi kemudian terjun ke danau mungkin terkesan asing bagi kita. Bukankah biasanya orang tidak mengenakan pakaian jika ingin terjun ke dalam air? Ini malah sebaliknya Bapak Ibu. Adegan ini bisa jadi merupakan simbol pertobatan dari Petrus, simbol perubahan. Betul, ia pernah gagal menjalani tugas panggilannya sebagai murid Kristus. Tapi toh Yesus memanggilnya kembali. Yesus memulihkannya dan memberikan kesempatan kedua kepada Petrus. Dan itu jugalah yang ia tunjukkan. Ia mendekati Yesus, Petrus mendekati Yesus. Dan cerita ini kemudian dilanjutkan dengan percakapan antara Petrus dan Yesus tentang gembalakanlah domba-dombaku. Sebuah kepercayaan baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi Petrus muridnya. Dan Petrus pun dipulihkan kembali. Bapak Ibu Saudara, minggu-minggu Advent adalah momen yang baik untuk kita mengoreksi diri dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan. Kita berusaha memperbaiki diri, tetapi jangan lupa kita diminta juga berdamai dengan berbagai kegagalan hidup kita. Dan kita diajak merenungkan bagaimana kita merespons kegagalan-kegagalan kita. Saya yakin ada banyak sikap. Mungkin ada yang memandangnya positif. Ada juga yang mungkin biasa-biasa saja. Tapi mungkin juga ada yang secara negatif atau berlebihan mengutuki diri sendiri karena kita gagal. Mari Bapak Ibu melihat bahwa kegagalan itu adalah bagian dari hidup yang perlu diterima dan disikapi secara tepat. Ingatlah bahwa murid-murid Tuhan Yesus juga pernah gagal, tapi yang gagal itu tetap dikasihi Allah. Maka jika kita gagal, hayatilah kegagalan itu sebagai bagian dari hidup yang perlu dihargai untuk kemudian dibarui kembali. Dan tentunya dengan kasih dan pemulihan dari Allah. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berbagai peristiwa hidup yang terjadi di dalam hidup kami, dan kami ingin memaknainya sebagai sebuah perjalanan, sebagai sebuah proses di mana Tuhan berjalan bersama dengan kami.
Begitupun ketika kami harus menerima kenyataan bahwa kami pernah gagal dan mungkin akan gagal. Tapi kami yakin dan percaya itu pun menjadi titik di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan, membenahi diri, mengoreksi diri, dan berpulih bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.